Iman Kristiani ya itu tentang keselamatan masuk surga. Nah, ini yang diberitakan dalam Kristiani. Jikalau hanya beriman tentang Tuhan itu satu, ya, Yesus Kristus tidak perlu turun sebagai manusia, ya, sebab hukum Taurat itu sudah lengkap. Apa saja di hukum Taurat itu sudah lengkap tentang Tuhan itu Esa, Anda paham? Tetapi iman Kristiani adalah Yesus itu perjanjian baru oleh Tuhan untuk penyelamatan masuk surga. Anda paham? Saya tidak tanya tentang iman Kristiani. Ngerti? Saya tadi menjelaskan tentang iman Islam. Kamu nggak mau peduli. Sekarang saya tidak tanya tentang iman. Kamu mengajak berlogika, bukan? Sekarang saya pingin kamu mainkan logikamu. Pernahkah pencipta alam semesta ini menjadi mayat? Jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Syahadah Islam, channel yang membagikan konten Islam terpopuler hari ini. Oke para sobat beriman, kali ini saya akan meresap sebuah video yang sangat luar biasa. Kali ini perdebatan antara Islam dan Kristen. Oke para sahabat beriman, kali ini perdebatan kali ini akan membahas tentang keyakinan atau ketuhanan masing-masing. Oke para sahabat beriman, jangan lupa like, komen, dan share. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, mari kita tonton video ini bersama-sama. Ini dia videonya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya terkini. Suatu ayat Bible ataupun ayat Al-Quran, terdapat dua perspektif pemahaman, yaitu perspektif pemahamanmu sebagai Islam dan perspektif pemahaman secara umum. Nah, ya tidak bisa bertentangan. Baru disebut sebagai masuk logik akal. Nah, sekarang kamu memahami ayat Al-Quran itu, terjemahannya itu dengan perspektif apa? Ayo, kamu udah ngerti kan? Umat Islam memahami terjemah dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmu. Nah, kamu sendiri memahaminya dengan kaidah apa? Coba jawab. Saya memahami surah itu perspektif umum, ya. Sebab jikalau faham Islam tidak masuk dalam perspektif umum, artinya, ya, Anda hanya framing otak orang yang adalah pembodohan. Paham? Artinya, kamu tidak memahami Al-Quran. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menjabarkan Al-Quran. Udah terjawab kan? Kamu nggak ada ilmu? Kesian. Bro, begini, perspektif umum harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh ulamamu. Jikalau tidak, Anda tidak perlu hidup di dunia ini. Anda paham? Aduh, kamu jadi lawakan pagi-pagi. Kamu mau coba memahami buku kedokteran dengan pemahamanmu sendiri yang tidak ada ilmu kedokteran. Kayak mana itu? Lucu kau ini. Cuma sekalipun buku novel itu dipahami secara perspektif umum, ya. Yaitu pendapat orang kebiasaannya serasi dengan perspektif umum, baru dia dianggap logis akal. Paham? Oh iya, itu buku novel, selevel dengan kitabmu. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran itu bahasa langit, itu perkataan pencipta alam semesta. Jadi ketika ingin mengkajinya, harus menggunakan ilmu. Ketika Allah menerangkan, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum.
Itu merujuk kepada Rasulullah Muhammad SAW dan merujuk kepada orang-orang yang hidup sesaman dengan dirinya, bukan dengan orang yang hidup zaman sekarang. Makanya yang disuruh di situ adalah orang-orang yang beriman, yang membenarkan Allah dan yang membenarkan Rasulnya. Dikatakan jangan kau bertanya tentang hal-hal yang jika diterangkan justru akan menyusahkan dirimu. Coba. Itu jelas pernyataannya. Pertanyaan daripada orang-orang pada masa itu dinyatakan kembali oleh Rasulullah. Jangan kamu bertanya hal-hal yang justru jawabannya akan memberatkan kamu. Makanya belajar asbabul nuzul. Ya, asbabul nuzul itu penting. Nah, kamu ini mengkaji Quran, laksana orang yang melihat buku kedokteran, ya, lalu kemudian baru melihat sampulnya, belum tahu isinya, kamu buru-buru buka praktek, yang ada kamu jadi bulan-bulanan kayak gini. Ya, saya kenal Anda dari zaman Facebook, Anda adalah penghujat Remason, ya. Anda Remason kalau nggak salah namanya, Anda adalah penghujat kelas berat, tapi ilmunya nggak ada gitu loh. Bisa-bisanya Anda mengatakan, saya menelaah Al-Quran, terjemahan Quran berdasarkan perspektif umum. Nenekmu kiper, mana bisa kayak begitu? Al-Quran itu punya kaidah ilmu, ya, kaidah ilmu punya kaidah ilmu yang harus dijadikan sebagai acuan untuk memahaminya. Bagaimana Anda bisa menjalankan sebuah kendaraan? Anda harus tahu prosesnya, Anda harus ngerti cara mengoperasionalnya. Kalau tidak, itu namanya Anda gelo, paham? Begini bro, Kristiani memahami bahwa firman itu mengajar otak manusia supaya otak manusia jadi berpikiran yang benar. Oleh sebab itu, jikalau caramu memahami ayat-ayat Al-Quran tidak sesuai dengan otak manusia, maka ajaranmu tidak benar. Oke, kalau itu yang kamu jadikan alasan, sekarang saya ingin tahu bagaimana otak kamu bekerja. Ya, bagaimana otak kamu bekerja? Apakah Tuhan pencipta alam semesta itu pernah mengalami kematian? Jawab. Begini bro, saya itu paham apa arti asbabun nuzul, ya. Nah, masalahnya asbabun nuzul yang disodorkan oleh Muslim tentang surah 5 ayat 101 itu tidak masuk di akal manusia. Nah, mana mungkin Muslim hanya bertanya siapa bapakku, lalu itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nggak masuk di akalmu aja, karena kamu tidak beriman, kamu tidak ngerti Quran. Asbabun nuzul kamu katakan itu adalah buatan manusia, padahal asbabun nuzul itu adalah sebab musabab dalil itu muncul. Apa penyebabnya dalil itu muncul? Itu maksudnya asbabun nuzul itu. Nah, sekarang saya ingin tahu dari kamu, apakah pencipta alam semesta ini pernah menjadi mayat? Jawab. Cuma saya paham itu, tetapi sekarang mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang Muslim? Nah, Anda silakan beri penjelasan kepada saya. Nah, ini statusnya berarti kamu itu sebagai murid, saya guru, saya yang akan mengajarkan kamu. Kenapa? Karena kamu itu buta Quran. Kamu sudah mengakui bahwa kamu memahami terjemahan dengan perspektif umum, artinya tanpa ilmu, hanya pemahaman pribadi, layaknya orang yang diberi otak kemudian dipakai otaknya tanpa menggunakan kaidah-kaidah ilmu. Untuk menjalankan sebuah kendaraan, orang itu kudu wajib mengetahui proses dari awal dengan cara memahami proses demi proses untuk mengoperasionalkan sebuah kendaraan. Kalau tidak, dia bisa gila atau dia bisa mati karena tabrakan di mana-mana. Makanya ada yang dimaksud dengan asbabun nuzul. Ketika kamu menerangkan sesuai dengan pemahaman pribadimu tentang Al-Maidah ayat 101, kamu akan ditertawakan oleh umat Islam. Kenapa? Karena umat Islam itu tahu kitabnya. Jadi statusnya kamu sekarang duduk tenang, kamu bertanya, ya, biar saya sebagai gurumu menjelaskan kepadamu. Jadi asbabul nuzulnya gini.
Munsir bin Al-Walid bin Abdurrahman Al-Juludi telah menceritakan kepada kami. Bapakku telah menceritakan kepada kami. Syu'bah telah menceritakan kepada kami dari Musa bin Anas, dari Anas radhiyallahu an, ia berkata, Nabi SAW berkhutbah. Ya, sebuah khutbah yang aku sama sekali belum pernah mendengarkan seperti itu. Beliau bersabda, artinya Rasulullah Muhammad SAW ini diceritakan oleh Musa bin Anas, ya, bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu bersabda, sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, pastilah kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Lalu ia berkata, maka para sahabat Nabi menutup wajah mereka, mengeluarkan suara sengau, tangisan. Tiba-tiba seorang ada yang bertanya pada saat berkhutbah itu. Ada sahabat yang bertanya, ya, apa yang dia jawab, apa yang dia pertanyakan? Siapa bapakku? Beliau kemudian berkata, si fulan. Maka turunlah ayat itu. Ya. Karena Rasulullah Muhammad SAW mengatakan kepada para jemaah pada saat itu, andai saja kalian tahu apa yang aku tahu, andai kalian saja lihat apa yang aku lihat, maka kamu tidak akan banyak tertawa, maka kamu akan hanya sedikit aja tersenyum. Lalu ada di antara jemaat bertanya, siapa bapakku? Maka turunlah ayat itu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang diterangkan kepadamu. Bila mana diterangkan, maka akan menyulitkan kamu. Gitu loh. Jadi tidak ada hukum bagi orang yang tidak mengetahui. Tapi setelah mengetahui, maka wajib hukumnya orang itu untuk memahami dan melaksanakan. Gitu loh, Romeso. Ya, jadi kamu harus tahu itu. Asbabul nuzul itu apa, gitu loh. Orang lagi berkhutbah, kemudian ditanyai, siapa bapakku? Ini pertanyaan konyol kan? Nggak relevan dengan kondisi yang ada pada masa itu. Tiba-tiba aja bertanya yang mana pertanyaannya akan mempersulit dia. Kenapa dikatakan mempersulit dia? Karena jangan sampai bapak daripada si fulan ini adalah seorang pencuri, seorang pesina, orang yang mati dirajam di tengah-tengah kaumnya pada masa dia masih bayi. Nah, Rasulullah harus menjelaskan itu di depan orang banyak gitu. Tidak bisa. Makanya diterangkan, jangan kau bertanya sesuatu yang jawabannya justru akan memberatkan kamu. Jadi bertanyalah yang bermanfaat. Nah, kalau kau katakan di awal, Allah Subhanahu wa ta'ala takut ditanyai tentang apa yang kamu mau tanya di Al-Quran. Allah sudah menerangkan semuanya. Mulai dari bangun tidur sampai tertidur kembali, Allah sudah menerangkan dalam Al-Quran. Jadi kurang apa lagi coba? Apanya yang takut ditanyai? Justru Yesus yang takut ditanyai. Yesus kapan hari kiamat? Dia nggak berani untuk menjawabnya karena dia nggak tahu. Karena dia bukan Tuhan. Gitu ya. Paham nggak sampai di sini muridku? Cuma saya tahulah asbabun nuzul itu, ya. Masalahnya asbabun nuzul yang disodorkan untuk surah 5 ayat 101 itu tidak logis, ya. Masakan Anda hanya bertanya, ya, siapa bapakku, ketika Muhammad memberitahukan, membacakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu terus Anda turun satu surah dilarang Anda jangan bertanya. Itu pertanyaan yang mudah dijawab, tidak perlu memakai wahyu. Nah, tetapi menurut logis akal manusia, ya, surah 5 ayat 101 itu bukanlah berkaitan dengan asbabun nuzul yang disodorkan oleh Muslim, ya. Itu kalau menurut perspektif umum itu seharusnya diartikan, ya, pertanyaan yang tentang wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak mampu dijelaskan oleh Muhammad. Lalu Muhammad melarang Muslim untuk bertanya itu ini tentang wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang seharusnya arti ayat itu. Nah, justru malah kamu yang mengartikan seenak udelmu, ya kan? Sementara asbabul nuzulnya ada, tapi kamu mencoba untuk memelintir asbabul nuzul itu mengarah kepada pemahaman pribadimu. Kan lucu. Kamu ingin merubah sebuah sejarah. Kan gila namanya. Layaknya sejarahnya Yesus kamu imani dengan perspektif pemahaman orang Yunani. Yesus mengajarkan A, kamu mengimani pengajaran B.
Asbabun nuzul ngerti katanya. Begitu dijelaskan asbabun nuzulnya, justru kamu menolak itu dan mencoba untuk mengangkat sebuah cerita baru. Kamu ini aneh memang, ya. Tapi saya tidak heran. Kamu kan kafir, ya kan? Kamu tidak mau memahami apa yang ada sesuai dengan sejarah yang sebenarnya. Kamu pingin memahami sesuai dengan perspektifmu pribadi. Artinya, ketika saya sebagai gurumu mencoba mengajarkan dan menyadarkan kamu, dan kamu membantah itu, berarti kamu lebih hebat daripada saya. Kamu lebih paham Quran daripada saya. Berarti boleh dong saya bertanya tentang Quran kepadamu? Iya kan? Boleh-boleh aja kan? Boleh. Cuman adalah satu hal bodoh, kalau saya sudah tahu, kamu nggak tahu Quran, terus kemudian saya bertanya. Kan gitu. Nah sekarang, cukuplah saya bertanya tentang kitabmu aja. Pernahkah Tuhan pencipta alam semesta itu menjadi mayat? Coba, ini perspektif umum aja dulu. Kamu nggak usah masuk ke dalam ranah dalil. Silakan. Masalahnya, Anda punya penjelasan tentang surah, ya, surah 5 ayat 101. Tidak logis berdasarkan persoalan ayat itu. Anda pahami? Oke, Anda mengatakan itu tidak logis. Tetapi itulah cerita yang sebenarnya. Sesuai dengan asbabul nuzul. Sesuai dengan kejadian. Sesuai dengan sejarah yang ada. Oke, itu tidak logis. Nah sekarang, menurut Anda, apakah pencipta alam semesta itu pernah menjadi mayat? Dan logiskah demikian? Jawab. Tidak, penjelasanmu tidak sesuai seperti apa yang bunyi ayat surah 5 ayat 101. Itu masalahnya. Penjelasanmu itu tidak mampu menjelaskan persoalan ayat itu, faham? Lah, saya menceritakan apa yang tertuang di dalam asbabul nuzul. Itu sejarah. Saya nggak bisa merubahnya. Sekarang masalahnya, kamu nggak terima karena tidak masuk dalam logikamu. Oke, saya ikutin itu, saya pahami itu. Saya nggak bisa memaksakan, saya tidak bisa memaksakan kucing untuk berenang. Karena memang nggak mungkin bisa. Saya nggak mungkin memaksakan orang yang tidak menggunakan akal untuk memahami sesuatu dengan menggunakan akal. Oke, saya ngerti di situ. Nah, sekarang coba Anda terangkan kepada saya. Apakah pencipta alam semesta ini pernah menjadi mayat? Dan logiskah itu? Jawab. Cuma Yesus itu adalah Kristus ataupun Yesua Mesias. Nah, Anda itu tidak mengerti mengapa Kristiani mengimani bahwa Yesus adalah Kristus. Nah, untuk pengetahuanmu, yang diurapi itu, sosok yang diurapi itu telah dinubuatkan oleh para nabi di kitab Alkitab Perjanjian Lama. Nah, salah satu contoh ayatnya adalah di kitab Daniel pasal 7 ayat 13-14. Sosok orang di situ yang dinyatakan di situ diberikan kekuasaan yang kekal. Itulah Mesiasnya. Anda paham? Saya nggak tanya itu, Romeson. Lihatlah, ketika kitabmu digelitik sedikit aja, kamu paniknya seperti apa? Saya tanya, apakah pencipta alam semesta itu pernah menjadi mayat? Simpel kan pertanyaannya? Sekarang coba kau mainkan logikamu. Silakan. Bro, untuk pengetahuanmu, firman Tuhan itu fungsinya adalah memperbetulkan cara pikir manusia yang salah. Nah, Anda jangan syok-syokan mengatakan bahwa di Al-Quran itu banyak ilmu saintis di sana. Sekarang kamu jawab pemahaman paganisme yang mengatakan Tuhan pernah menjadi manusia dan mati menjadi mayat. Itu kayak mana coba? Saya pingin logikamu main. Silakan. Cuma, saya beritahu Anda sekali lagi ya. Saya ajar Anda ya. Iman Kristiani ya, itu tentang keselamatan masuk surga. Nah, ini yang diberitakan dalam Kristiani. Jikalau hanya beriman tentang Tuhan itu satu, ya, Yesus Kristus tidak perlu turun sebagai manusia.
Ya, sebab hukum Taurat itu sudah lengkap. Apa saja di hukum Taurat itu sudah lengkap. Tentang Tuhan itu Esa, Anda paham? Tetapi iman Kristiani adalah Yesus itu perjanjian baru oleh Tuhan untuk penyelamatan masuk surga. Anda paham? Saya tidak tanya tentang iman Kristiani. Ngerti? Saya tadi menjelaskan tentang iman Islam. Kamu nggak mau peduli. Sekarang saya tidak tanya tentang iman. Kamu mengajak berlogika, bukan? Sekarang saya pingin kamu mainkan logikamu. Pernahkah pencipta alam semesta ini menjadi mayat? Jawab. Bro, Kristiani itu jelas mengajarkan firman telah menjadi manusia. Nah, dan itu logis sebab nubuatan-nubuatan tentang Yesus Kristus, tentang Mesias itu bertebaran di Alkitab Perjanjian Lama. Jadi apa yang kamu tidak mengerti di situ tentang firman telah menjadi manusia? Saya tidak ingin Anda mengajarkan doktrin firman menjadi manusia. Yang saya tanya, logikamu. Pernahkah pencipta alam semesta ini menjadi mayat? Ingat, kamu tadi melemahkan Al-Ma'idah ayat 110 sambil terbahak-bahak mengatakan bahwa tidak masuk dalam logika. Ngerti? Saya sudah jelaskan, kamu adalah anak TK yang lihat sampul buku kedokteran lalu kamu buka praktek. Semua orang menertawakan kamu. Kamu katakan perspektif umum secara logika dalil itu tidak rasional katamu. Oke, saya tidak bisa memaksakan. Kenapa? Kamu adalah umat terjemah. Kamu umat revisi. Kamu penyembah manusia. Orang yang tidak menggunakan akal sehat. Dan saya bisa buktikan dengan cara apa? Dengan cara menggelitik dengan cara menggelitik otakmu dengan pertanyaan yang menyentuh esensi ketuhananmu. Maka muncul pertanyaan, pernahkah pencipta alam semesta ini menjadi mayat? Coba kamu uraikan secara logika. Silakan. Zuma, saya beritahu Anda lagi ya. Yesus itu digelar Kristus atau Mesias. Anda tahu tidak apa itu Mesias? Ya, Mesias itu atau Mesiah dalam bahasa Ibrani. Artinya yang diurapi. Yang diurapi itu apa? Artinya adalah diberi kekuasaan. Jadi sosok yang dinanti-nantikan oleh Bani Israel tentang Hamasiah. Ya, itu yang salah satunya disebut di kitab Daniel pasal 7 ayat 13-14. Anda pahami ini dulu. Kita bukan memberitakan tentang Tuhan pencipta semesta alam telah menjadi manusia. Bukan itu yang diberitakan. Saya tidak sedang membahas Yesus, wahai Romason, penghujat. Saya sedang membahas tentang akalmu. Pernahkah pencipta alam semesta ini menjadi mayat? Saya tidak sedang membahas Yesus. Ya, kamu jangan panik duluan. Kamu jangan panik duluan. Kamu udah kenal saya kan? Orang yang memahami luar dalam tentang gospel. Sekarang saya tanya tentang logika aja. Pernahkah pencipta alam semesta ini menjadi mayat? Menurut logikamu. Jawab. Bro, kamu menyebut saya penyembah manusia. Itu benar bro. Sebab Yesus itu, segala ajaran Yesus ya harus ditaati oleh Kristiani. Inilah arti penyembahan. Ya, penyembahan itu arti sebenarnya adalah mengabdi. Ya, apabila Anda mengikuti suatu ajaran, ya, maksudnya adalah Anda mengabdi, ya, atau mengerjakan apa saja ajarannya. Nah, Anda benar bahwa kami Kristiani itu menyembah Yesus, ya. Tetapi Anda jangan lupa Islam juga menyembah Muhammad. Sebab segala bahkan kamu itu mengikuti sunnah Rasul, ya. Maksudnya kamu menyembah Muhammad, ya. Kamu mencoba untuk menggunakan kepiawaianmu melilit lidah. Saya tanya,
Pernahkah pencipta alam semesta ini menjadi mayat? Kamu jawab apa? Saya ngerti imanmu, kamu memang penyembah manusia. Tanpa kamu akui pun itu sudah pasti tuh. Itu nggak ada ditawar-tawar lagi. Memang kamu menyembah manusia bernama Yesus. Tapi permasalahannya sekarang adalah saya ingin tahu logikamu seperti apa hebatnya. Ya, pernahkah pencipta alam semesta ini menjadi mayat? Itu aja. Secara logika coba kamu jawab. Silakan. Zuma, Kristiani bukan memberitakan tentang pencipta semesta alam telah menjadi manusia, bukan itu. Nah, Anda jangan salah ya, Anda jangan salah buat pernyataan. Kristiani itu jelas menyatakan firman telah menjadi manusia. Ya, sebagai juru selamat bagi manusia berdosa, ini yang kami beritakan. Romanson, saya tidak sedang bertanya tentang Kristiani, saya bertanya tentang logikamu, otakmu. Saya tidak bertanya tentang Kristiani. Saya ingin tahu logikamu. Kamu kan tadi menolak penjabaran kami ketika kami menjelaskan tentang sejarah asal muasal kenapa Al-Maidah ayat 101 itu diwahyukan. Kamu menertawakan, kamu mencoba untuk membangun opini, membangun konsep sendiri dengan pemahaman sendiri tanpa mengetahui seperti apa kaidah ilmu yang harus kamu kuasai sebelum memahami Quran. Dan kamu tidak mau tahu itu kan? Nah, sekarang saya coba untuk menggunakan logikamu memahami dalil dan konsep imanmu. Pernahkah Tuhan pencipta alam semesta itu menjadi mayat? Apa jawabanmu? Salto ke sana kemari. Coba fokus kepada pertanyaan. Logikamu yang saya minta. Silakan. Masalahnya di Alkitab Perjanjian Baru tidak ada menyatakan bahwa pencipta semesta alam sudah menjadi manusia, bukan itu. Ya, kita memberitakan bahwa firman Tuhan telah menjadi manusia. Saya butuh logikamu. Kamu jangan ngajarin saya tentang PLP dengan PB. Ya, kamu belum lahir, saya yang ngajarin kakekmu tentang PB dan PL. Ngerti? Sekarang saya tanya samamu. Ya, sebagai penghujat saya ingin tahu. Logikamu dulu gunakan. Apakah pencipta alam semesta ini pernah menjadi mayat? Kamu gak usah malu. Gunakan logikamu. Silakan. Zuma, pertanyaanmu tidak masuk dalam iman Kristiani. Nah, ini masalahnya, Anda bertanya yang tidak diimani oleh Kristiani. Ya, Alkitab Perjanjian Baru jelas menyatakan firman itu telah menjadi manusia. Ya, di Yohanes pasal 1 ayat 14. Nah, sedangkan pertanyaanmu memaksakan ya memaksakan satu pernyataan yang tidak diimani oleh Kristiani. Saya tidak tanya tentang iman Kristiani, Remason. Saya tanya tentang logikamu. Logika, otakmu. Konsep yang kamu gunakan untuk memahami ayat suci Al-Quran yang tadi yang saya tanya. Logikamu. Ya, perspektif umum yang kamu punya tentang pencipta alam semesta, pernahkah menjadi mayat? Jawab. Mutar-mutar terus apa yang ditanyakan oleh Bang Zuma. Kalian ini apa sih? Aduh, kayak otak blow on. Ya, sambil makan sambil diskusi. Banyak orang tolol Bang Zuma, dan begitulah mereka. Jikalau Anda tidak bertanya tentang iman Kristiani, mengapa Anda bertanya kepada saya? Anda ini muter-muter cuma. Nah, karena kebanyakan nyembah manusia, makanya otak kamu nggak berfungsi. Ketika ditanyai tentang konsep imanmu, akal lu mati, ya kan? Makanya saya katakan di banyak forum, berdebat dengan Kristen itu adalah merendahkan umat Islam. Kenapa? Karena umat Islam diajak untuk mematikan akal dan logika. Itulah keadaan yang sesungguhnya. Berdialog dengan Kristen, siap-siap aja logika dan akal kita itu mati. Sekarang ketika saya geser sedikit aja, agar kamu menggunakan logikamu, memahami konsep imanmu, apa yang kau katakan?
Kalau kamu bertanya kepadaku tentang sesuatu yang keluar dari konsep Kristen, artinya keluar dari doktrin dan dogma pembodohan, maka itu sama halnya kamu kamu katakan tadi itu sia-sia katanya. Artinya bahwa memang agamamu itu tidak masuk akal. Memang imanmu itu tidak masuk logika. Makanya ketika saya tanya sesuai dengan perspektif umum yang kamu katakan terhadap Al-Quran, saya tanyai tentang imanmu, kamu nangis. Ayo. Gak bisa kan, kamu gak bisa apa-apa kan? Ketika ada Tuhan jadi mayat, kamu gak bisa apa-apa kan? Secara logika kamu mampus kan? Gimana tuh? Masih mau mengatakan ajaranmu benar, sementara tidak masuk logika? Dan kamu mencoba untuk menelaah ayat Al-Quran terjemahannya dengan logika. Kamu tolak itu karena tidak masuk logika. Sekarang ketika saya tarik sedikit aja untuk kamu pahami imanmu dengan konsep logika, apa katamu? Apa katamu? Jangan kau tanyakan aku sesuatu yang masuk logika, yang keluar dari konsep Kristen. Iya kan? Malu ndak tuh? Ayo. Muter-muter apanya pertanyaan Zuma tidak diimani oleh Kristiani. Pastikan Anda bertanya apa yang diimani oleh Kristiani. Barulah jawabannya pasti korelasi dengan pertanyaan Anda. Artinya kamu sudah malu. Ternyata agama Kristiani itu tidak masuk akal. Artinya bertolak belakang dengan kebenaran. Ya kan? Nah, sebentar lagi kamu akan kabur, panik pastinya. Pasti kamu kabur deh. Tadi ada pendeta Deki, ya, lihat saya langsung keluar dari grup. Aduh, kasihan kali lah. Makanya Remason ya berhenti menghujat. Adalah lebih baik kalau kamu mengimani ajaran Yesus dengan menggunakan akal. Ingat, Yesus berpesan, kasihi Allahmu dengan segenap akal budimu. Jadi tidak boleh pakai doktrin. Nggak boleh pakai rumusan-rumusan bapak-bapak gereja, nggak boleh. Kalau mau menjadi pengikut Yesus. Tapi kalau ingin menjadi pengikut Paulus, ya silakan aja. Ya silakan aja kamu gunakan konsep tadi. Jangan kau bertanya tentang sesuatu di luar konsep Kristen. Karena kalau keluar dari konsep Kristen, maka itu larinya ke akal. Sementara ajaran kami tidak masuk akal. Kan gitu toh? Ya sudah. Lain kali kalau mau membahas Al-Quran, ya kudu wajib belajar dulu lah. Jangan bikin malu-malu ini kayak gini, ya kan? Kamu malu sendiri. Sini Zuma, saya beritahu Anda lagi ya. Yesus diberitakan sebagai Kristus, yaitu juru selamat manusia berdosa. Bukan diberitakan sebagai pencipta semesta alam, bukan itu. Ya, Anda harus koreksi dulu pemahaman Anda ya. Ini yang Anda tidak paham, dan bahkan kebanyakan orang Kristiani pun tidak paham hal ini. Ya, nama Yesus diberitakan sebagai Kristus, yaitu juru selamat manusia berdosa. Ya. Saya tidak tanya Yesus, saya tanya logikamu. Apakah pencipta alam semesta itu pernah menjadi mayat? Jawab. Iman Kristiani bukan berbicara tentang pencipta semesta alam telah menjadi manusia, bukan itu. Ya. Itu sebabnya ada ayat di Yohanes pasal 3 ayat 16. Ya. Saya tidak tanya tentang iman Kristiani. Saya tanya tentang logikamu. Kamu punya logika kan? Dari tadi kamu membahas pemahamanmu sendiri tentang terjemahan Al-Quran. Pakai logika loh. Kamu mengatakan perspektif umum. Nah sekarang saya tanya samamu. Secara perspektif umum juga. Apakah pencipta alam semesta itu pernah menjadi mayat? Coba jawab. Saya sudah jelaskan di atas, pertanyaanmu tidak masuk dalam iman Kristiani. Ya. Saya sudah jelaskan, Yesus diberitakan sebagai juru selamat manusia berdosa. Itulah maksudnya Kristus, Masiah, Hamasiah. Hai,
Saya tidak sedang bertanya tentang iman Kristiani. Saya sedang bertanya tentang perspektif umum, artinya logikamu. Pernahkah pencipta alam semesta ini menjadi mayat? Jawab. Anda itu tolol. Ya sudah, kalau tolol coba Anda bantu tuh si Remeson untuk menjelaskan apakah pencipta alam semesta ini pernah menjadi mayat. Silakan. Bro, Yesus ketika berkarya di bumi sekitar selama 33 tahun, ya. Yesus itu berdoa kepada Bapa Surgawi. Nah, Anda jangan bertanya hal yang bodoh bagi pendengaran umat Kristiani. Pernahkah pencipta alam semesta itu menjadi mayat? Jawab. Perspektif umum, juru selamat manusia itu adalah firman Tuhan. Itu perspektif umum. Sekalipun kamu Muslim, kamu tetap beriman bahwa Al-Quran itu memberi petunjuk. Nah, inilah yang saya maksudkan. Firman Tuhan telah menjadi manusia, ini iman dalam Kristiani. Bukannya pencipta semesta alam telah menjadi manusia. Bukan itu yang diberitakan oleh Alkitab Perjanjian Baru. Anda paham? Perspektif umum tentang pencipta alam semesta pernahkah menjadi mayat? Kok panik duluan sih? Siapa yang bahas Yesus? Siapa yang bahas firman? Ini sedang membahas perspektif umum tentang pencipta. Pencipta alam semesta itu apakah pernah menjadi mayat? Kamu jangan panik duluan. Saya tidak sedang membahas Yesus. Karena saya tahu Yesus itu manusia, bukan pencipta. Jawab dong. Perspektif umum, ya, firman Tuhan itu adalah juru selamat manusia berdosa. Kami Kristiani sedang memberitakan tentang keselamatan bagi manusia berdosa. Ini yang kami beritakan. Kami tidak memberitakan tentang pencipta semesta alam telah menjadi manusia. Bukan ini yang diberitakan oleh Kristiani. Anda harus pahami dulu. Kamu ini gimana sih? Ini saya tidak sedang membahas firman Tuhan. Saya sedang membahas Sang Pencipta. Kamu harus bedakan dulu. Ya, firman, manusia utusan, Yesus dengan pencipta. Yesus itu bukan pencipta, dia itu manusia yang kau sembah. Sekarang saya sedang membahas tentang pencipta. Kamu kenapa panik duluan? Saya tanya samamu secara logika, pemahaman umum. Logika lo yang saya minta. Apakah pencipta alam semesta ini pernah menjadi mayat? Ngapa larinya ke Yesus kamu? Jawab. Pernyataanmu itu bodoh, tolol. Ya, saya sudah katakan Yesus itu adalah Kristus. Yesua adalah Hamasiah. Yesus adalah Christ. Apakah pencipta alam semesta itu pernah menjadi mayat? Jawab. Memang kami menyembah Mesias. Ya, sebab itu sudah diberitakan oleh firman Tuhan. Ya, di kitab Daniel pasal 7 ayat 13-14. Kristiani itu bukan sembarangan menyembah Mesias. Ya, tetapi kami mengimani apa yang telah difirmankan oleh Tuhan. Paham? Saya tidak sedang membahas tentang sembahanmu yang adalah manusia. Saya sedang bertanya tentang logikamu. Saya ingin tahu, kamu memahami terjemahan Al-Quran dengan logika kan tadi? Nah sekarang saya ingin tahu logikamu itu sejauh mana memahami imanmu. Apakah pencipta alam semesta itu pernah menjadi mayat? Jangan kesurupan kamu, jawab aja dulu. Saya sedang memberitakan kepada Anda bahwa logika manusia itu adalah firman Tuhan itu juru selamat bagi manusia berdosa. Siapapun di bumi ini pasti setuju dengan pernyataan saya. Nah, dan pernyataan ini sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Alkitab Perjanjian Baru tentang firman telah menjadi manusia, yaitu Yesus sebagai juru selamat manusia berdosa. Ini yang Anda ngeles, ya. Anda menciptakan pertanyaan yang tidak masuk di dalam iman Kristiani.
Kamu ngomong apa? Saya tanya, apakah pencipta alam semesta itu pernah binasa, pernah menjadi mayat? Jawab itu dulu. Mengenai konsep imanmu, kamu jangan ngajarin saya. Saya lebih paham daripada kamu. Saya ngerti imanmu iman politeisme. Ngerti saya. Ya. Yang saya tanya, pencipta alam semesta itu pernahkah menjadi binasa? Pernahkah dia menjadi mayat? Jawab. Zuma, Anda bertanya persoalan yang tidak diimani atau tidak dinyatakan dalam kitab Kristiani. Ini masalahmu, ya. Pastikan jikalau Anda bertanya harus sesuai dengan apa yang tertulis di Alkitab Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama atau iman Kristiani. Ini maksud saya, Anda bertanya hal yang tidak diimani oleh Kristiani. Saya sedang tidak membahas tentang Kristen. Saya tanya tentang otakmu berfungsi atau tidak. Ini perspektif umum, pemahaman umum, logika. Apakah pencipta alam semesta itu pernah menjadi mayat? Pernah binasa? Jawab. Pertanyaanmu yang memaksakan bahwa pencipta semesta alam telah mati itu tidak diimani oleh siapapun, ya. Sebab iman Kristen itu mengatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, ya. Saya kan tanya bukan tentang iman siapapun, saya tanya tentang logikamu. Pencipta alam semesta, saya tidak sedang membahas Yesus. Kamu merasa ya, kalau Yesus itu mati ya? Artinya kamu memahami Yesus itu Tuhan yang mati kan, yang pernah menjadi mayat. Nah, kena kau di situ. Masuk akal enggak ada Tuhan mati, menjadi mayat, dibinasakan oleh manusia? Nah, coba, masuk akal enggak agamamu tuh? Dari tadi kamu bawa-bawa logika ketika memahami tentang dalil terjemahan Al-Quran, kamu pakai logika. Kamu pakai perspektif umum katanya. Nah, sekarang kamu malu-malu mengatakan bahwa saya tidak menjelaskan tentang Tuhan mati atau pencipta mati, tetapi firman menjadi manusia. Yang bahas itu siapa? Saya sedang membahas tentang Tuhan dalam perspektif umum. Apakah Tuhan pencipta alam semesta ini pernah dibinasakan oleh manusia? Pernah menjadi mayat? Ayo, kamu tegaskan dulu. Tegaskan, pencipta alam semesta itu pernah menjadi mayat atau tidak? Jawab. Pertanyaanmu tentang pencipta semesta alam yang mati itu tidak diimani oleh siapapun, termasuk Kristiani. Sebab Kristiani mengimani Yesus itu adalah firman Tuhan yang telah menjadi manusia. Nah, Anda harus bedakan dulu, ya. Kristiani tidak ada satu orang pun di dunia ini tidak ada yang menyatakan bahwa pencipta semesta alam telah menjadi manusia, yaitu Yesus. Bukan begitu. Iman Kristiani tidak berbicara begitu. Pertama, saya tidak bertanya tentang iman Kristiani. Dan kamu sedang tidak mewakili Kristiani. Kamu tuh penghujat. Saya sedang berbicara tentang logika. Di mana tadi kamu menggunakan logika meninggalkan sejarah. Sekarang kamu lari dari logika. Ingin sembunyi di balik iman pagan. Ya, pencipta alam semesta menjadi manusia, Tuhan menjadi manusia, mati dibunuh manusia. Yang mati itu bukan Tuhan, bukan. Kenapa dituhankan? Karena dia adalah Tuhan menjadi manusia. Loh, apakah Tuhan pernah menjadi mayat? Tidak. Lalu yang kau sembah itu siapa? Manusia. Loh, berarti kau penyembah manusia? Bukan. Lalu penyembah siapa? Tuhan. Loh, yang mati itu siapa? Ya Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Yang mati Tuhan atau manusia? Manusia. Berarti kau menyembah manusia? Tidak, Tuhan. Gila enggak tuh? Gila enggak? Makanya saya tanya secara umum aja dulu. Apakah pencipta alam semesta ini pernah binasa? Jawab. Zuma, persoalanmu itu tidak diimani oleh Kristiani, ya.
Kristiani tidak di Alkitab Perjanjian Baru tidak ada ayat yang menyatakan pencipta semesta alam telah menjadi manusia, tidak. Ya, yang dinyatakan di Yohanes pasal 1 ayat 14 adalah firman telah menjadi manusia. Nah, Anda jangan mempertanyakan hal yang tidak masuk dalam iman Kristiani, bahkan tidak ada tertulis di Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, firman itu sebelum menjadi manusia, dia itu pencipta alam semesta atau bukan? Jawab. Kristiani, iman Kristiani berbicara tentang firman yang telah menjadi manusia, yang diberi nama Yesus. Ya. Nah, Anda jangan mundur ke belakang. Ini yang Anda tidak tahu. Bahkan Kristiani pun banyak yang tidak tahu hal ini, ya. Yang kami beritakan adalah firman yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus. Dialah Mesias itu, dialah juru selamat manusia berdosa itu, ya. Tadi kamu katakan bahwa pencipta alam semesta itu tidak menjadi manusia, tetapi yang menjadi manusia adalah firman. Muncul pertanyaan, apakah firman sebelum menjadi manusia, dia adalah pencipta alam semesta? Jangan nangis, jawab. Masalahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas dinyatakan oleh Al-Quran sebagai penyesat manusia. Mengapa kamu menyembah sosok yang menyesatkan manusia? Apakah Anda bisa percaya kepada kuar-kuar seorang penipu? Ya, pastinya Anda tidak percaya. Jikalau Anda sudah tahu orang itu penipu, Anda pasti tidak percaya dengan dia. Mengapa kamu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jelas-jelas penyesat manusia dan penipu terbaik? Ya, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tukang utus setan, ya, seperti di surah Maryam ayat 83. Kalau menghujat, Anda gunakan logika. Tapi giliran ditanyai tentang iman Anda lari dari logika. Itu gimana itu, Remason? Iman Kristiani memberitakan tentang firman yang telah menjadi manusia. Ini yang kami beritakan. Tidak mundur dari belakang. Mundur dari belakang adalah asal usulnya jasmani manusia Yesus. Ini yang Anda perlu pahami dulu. Jadi jasmani manusia Yesus benar-benar 100% manusia, ya. Saya tidak mau ikut ajaran pagan. Saya tanya, apakah firman sebelum menjadi manusia, dia adalah pencipta alam semesta? Apa jawaban Anda? Kami tidak mau mundur ke belakang. Ini iman apa ini? Artinya Anda hanya mengimani saja kan? Berarti Anda tidak menggunakan logika kan? Lah, kenapa lantas ketika Anda membaca terjemahan Al-Quran, Anda menggunakan logika? Kenapa giliran iman Anda meninggalkan logika? Ya, kok bisa kayak begitu? Anda katakan, pencipta alam semesta tidak pernah menjadi mayat. Saya nggak pernah bahas Yesus loh. Tapi Anda mengatakan, yang menjadi mayat itu adalah firman setelah dia menjadi manusia. Nah sekarang saya tanya, apakah firman itu pencipta alam semesta? Ayo, apa jawaban Anda kemudian? Teng-teng. Memang benar, firman adalah pencipta semesta alam, ya. Tetapi Anda perlu ketahui, ya, jasmani manusia Yesus itu terpisah dari firman Tuhan yang adalah roh, ya. Nah, itu sebabnya ketika Yesus dibaptis, firman Tuhan itu tetap ada, ya. Yang berfirman, yang terdengar dari langit, ya. Loh, kok terpisah? Yang menjadi firman katanya yang menjadi manusia katanya firman. Kok bisa terpisah? Firman itu telah menjadi manusia. Kok bisa terpisah? Yang menjadi manusia ini firman atau bukan? Kuak kuau. Firman itu pencipta semesta alam, ya, seperti yang dinyatakan di ayat Yohanes 1 sampai 3.
Tetapi Anda perlu ketahui ya, setelah firman jadi manusia bukan bermaksud bahwa firman Tuhan itu sudah tidak ada di surga ya. Sebagai bukti ketika Yesus dibaptis, firman Tuhan itu tetap ada berfirman, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, di Matius pasal 3 ayat 16-17. Nah, Anda harus mengerti, jasmani manusia Yesus itu terpisah dari pribadi firman Tuhan yang adalah roh. Tetapi ini tidak meniadakan status Yesus sebagai manusia yang adalah firman Tuhan itu. Nah, berarti bukan firman yang menjadi manusia. Kalau masih ada firman di surga, berarti dia belum menjadi manusia. Berarti yang menjadi manusia itu betul-betul ciptaan. Hayo, gimana tuh? Wak, wow. Memang terpisahlah. Memang pun dinyatakan telah menjadi manusia. Nah, yang manusia itu bukan lagi bersifat ilahi ya, tetapi hal ini tidak meniadakan statusnya. Sekalipun Yesus adalah 100% manusia, tidak meniadakan statusnya sebagai firman Tuhan. Yang menjadi manusia Yesus itu apa? Firman atau bukan? Begini bro, saya jelaskan ya. Firman Tuhan telah menjadi manusia, yaitu jasmani manusia Yesus. Ya. Tetapi ini bukan berarti bahwa firman Tuhan itu sudah tidak ada. Ya. Dia tetap ada di surga, ya. Firman Bapa Surgawi tetap ada di surga. Ya, itulah sebabnya ketika Yesus dibaptis, firman itu datang ya dan berfirman, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya. Jasmani manusia Yesus memang terpisah dari firman, tetapi status jasmani manusia Yesus tetaplah firman Tuhan yang telah menjadi manusia. Anda pahami ini dulu. Loh, yang menjadi manusia ini firman atau bukan? Kok masih ada di surga? Kuak. Muter-muter apanya? Anda yang tidak mengerti, ya. Berbicara tentang ketuhanan Yesus itu, orang Kristiani pun banyak yang tidak mengerti, apalagi Anda. Saya tanya tadi di awal, apakah pencipta alam semesta ini pernah menjadi mayat? Anda katakan tidak. Lalu kemudian karena panik Anda mengatakan Yesus itu bukan Tuhan yang menjadi manusia, bukan pencipta yang menjadi manusia, tetapi dia adalah firman yang menjadi manusia. Nah, sekarang saya tanya, apakah firman itu adalah pencipta alam semesta? Jawab Anda iya. Berarti yang menjadi manusia itu adalah pencipta alam semesta. Berarti pencipta alam semesta pernah menjadi mayat. Gimana tuh iman Anda? Iman Anda gimana tuh? Gimana tuh iman Anda? Kuak, wow. Yang menjadi manusia adalah firman, tetapi tidak bermaksud bahwa setelah firman jadi manusia, firman itu sudah tidak ada. Bukan ini maksudnya. Sebab Tuhan itu maha kuasa, ya. Firman-Nya tetap ada di surga sekalipun Yesus sudah ada. Anda pahami ini dulu, Zuma. Jadi firman itu pencipta alam semesta yang menjadi manusia gitu. Memang persoalan Anda adalah pencipta semesta alam telah menjadi mayat. Nah, itu saya katakan Anda salah. Sebab apa? Yang jadi mayat itu adalah firman yang telah Anda ketahui ini, yang telah jadi manusia. Saya nggak nyangka ya, penghujat sekelas Anda itu ternyata ilmunya cuma segini gitu loh. Padahal kalau saya lihat di Facebook Anda itu luar biasa, Anda menghujat. Ternyata hanya seperti ini kelas Anda toh. Saya tanya di awal, apakah pencipta alam semesta itu pernah menjadi mayat? Anda katakan tidak. Ya, dan Anda merasa yang saya maksud di situ adalah Yesus. Sehingga Anda mengatakan iman Kristen yang menjadi mayat itu adalah firman yang telah menjadi manusia.
Lalu kemudian saya tanya, apakah firman sebelum menjadi manusia dia adalah pencipta alam semesta? Jawab saudara, iya, betul. Berarti yang menjadi mayat itu adalah firman. Benar enggak? Anda mengatakan, tidak. Loh, ini iman apa? Firman adalah menjadi manusia. Firman adalah pencipta alam semesta. Menjadi manusia, menjadi mayat. Ditanya, apakah pencipta alam semesta pernah menjadi mayat? Apa jawaban Anda kemudian? Mutar-mutar, ya kan? Ternyata penghujat seperti Anda ilmunya nol. Cuma begini, firman telah menjadi manusia, yaitu jasmani manusia Yesus, dengan tujuan penyelamatan. Ini maksudnya. Itu sebabnya jasmani manusia Yesus terpisah dengan pribadi firman yang kekal di surga itu. Ya, itu sebabnya Anda tidak bisa menyatakan bahwa pencipta semesta alam telah mati. Ya. Berarti sudah jelas iman kami Muslim yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Dia hanya utusan. Dia manusia biasa. Anda mengatakan tidak. Dia adalah firman yang telah menjadi manusia. Firman itu adalah pencipta alam semesta. Giliran ditanya, apakah firman pencipta alam semesta itu pernah menjadi mayat? Anda nangis. Tidak. Yang jadi mayat itu manusianya. Loh, katanya firman yang menjadi manusia. Setelah menjadi manusia, dia menjadi mayat. Nangis kan? Remason, asal Anda tahu, saya menunggu Anda itu lebih 10 tahun. Saya menunggu Anda kapan penghujat ini muncul di grup WA. Ternyata pagi ini saya menemukan Anda ada di grup WA. Cuman segini kelas Anda rupanya. Wow. Wow. Heran saya. Ternyata ilmu Anda tidak ada sama sekali. Nonsen. Kosong melompong. Ya. Kosong melompong. Nggak ada apa-apanya Anda ini rupanya. Kesian. Saya sudah katakan, iman Kristiani itu firman yang telah, Anda paham, yang telah menjadi manusia. Ini iman Kristiani, ya. Kami harus menaati firman, ya, segala ajaran Yesus. Ini artinya adalah mengabdi, yang juga adalah pengertian menyembah, ya. Anda pahami ini. Iman Kristiani itu adalah pencipta alam semesta telah menjadi manusia. Anda kan mengatakan tadi, firman itu adalah pencipta alam semesta yang menjadi manusia. Berarti pencipta alam semesta itu pernah menjadi mayat. Hayo, ini saya menggunakan dalil dari kitab Anda dan juga logika Anda serta iman Anda. Udah sempurna. Tadi Anda mengatakan firman itu adalah pencipta alam semesta. Firman itu telah menjadi manusia. Berarti pencipta ketika menjadi manusia pernah menjadi mayat sang pencipta ini. Yang menjadi Yesus siapa? Pencipta alam semesta. Berarti Yesus pencipta alam semesta dalam pribadi manusia. Nah, artinya Yesus pribadinya adalah pribadi Tuhanmu itu sendiri. Berarti Tuhanmu pernah menjadi mayat. Masih kurang jelas? Mau saya bacakan dalilnya? Memang Yesus adalah manusia. Persoalannya adalah kamu tidak mengerti mengapa Yesus disebut Kristus atau Mesias atau Mesiah. Ya, kamu ya memberitakan di Al-Quran bahwa Isa adalah Al-Masih, tapi kamu tidak mengerti mengapa si Isa digelar Al-Masih. Ya. Kamu masih sempat juga ngatakan saya tidak ngerti. Tadi di awal saya sudah bilang, kakekmu saya ngajarin gospel. Ngerti? Sampai di sini aja kamu belum paham tentang firman menjadi manusia aja kau masih mutar-mutar. Tapi kalau dilihat dari semua statusmu di Facebook, wow, luar biasa. Wow. Tapi ternyata nol. Apakah pencipta alam semesta pernah menjadi mayat? Tidak, katamu. Siapa firman itu? Firman itu adalah pencipta alam semesta. Pernahkah berubah firman itu? Pernah menjadi manusia. Yang menjadi manusia Yesus itu siapa? Firman. Yesus yang adalah firman itu pernah menjadi mayat. Ya. Lalu? Apa yang kamu suguhkan kemudian? Kamu tidak mengerti iman Kristen. Nenekmu kiper. Ini imanmu yang dari tadi kamu suguhkan. Saya minta Anda berlogika, Anda tidak sanggup.
Giliran iman Anda yang dibahas, gini cara kamu. Oh, yang mati itu adalah Yesus. Tapi pribadi firman itu masih ada di surga. Nenekmu kiper. Kalau sesamamu bisa lah kau membodoh-bodohi. Tapi kalau sama saya jangan coba-coba. Ya, dari awal kamu sudah kalang kabut, lari ke logika. Makanya aku bilang, kamu kalau mau bahas ayat Al-Quran, apalagi hanya terjemahannya, kudu wajib pakai ilmu. Nah ini dia. Kamu hancur, sehancur-hancurnya. Bahas imanmu pun kamu bonyok sebonyok-bonyoknya. Ayo, kau mau bilang apa lagi coba? Firman telah menjadi manusia. Berarti pencipta itu telah menjadi manusia. Mati dibunuh manusia. Tuhan apaan itu yang kayak gitu-gitu? Jadi kesimpulannya Yesus itu bukan firman yang menjadi manusia. Tetapi Yesus itu adalah manusia yang tercipta dari firman Allah. Dari kehendak Allah. Dari keinginan Allah. Itu yang benar itu. Jadi jangan kamu putar-putar. Akibat dari kau putar-putar, kau bonyok kayak begini. Ya, sekelas penghujat kok. Hanya kayak ikan teri pakai helm kamu. Anda jangan campur adukkan kronologis ayatnya. Ya, pribadi firman Tuhan itu adalah kekal ilahi. Tetapi dia menjadi manusia, jadi jasmani manusia Yesus yang adalah 100% manusia yang terpisah dari firman Tuhan yang aslinya. Nah, Anda harus pahami ini dulu. Berarti Yesus itu firman yang palsu gitu. Yesus firman palsu. Bonyok lu, bonyok. Zuma, firman Tuhan yang kekal, pribadi firman Tuhan yang kekal itu tetap ada di surga sekalipun sudah ada jasmani manusia Yesus yang daripadanya telah menjadi manusia. Nah, Anda harus ngerti dulu. Yang menjadi manusia Yesus itu apa? Jawab. Yang menjadi manusia Yesus itu apa? Firman atau bukan? Jawab. Begini saya jelaskan kepada Anda lagi. Firman Tuhan yang telah menjadi manusia, yaitu jasmani manusia Yesus, dengan tujuan penyelamatan. Ya, itu sebabnya jasmani manusia Yesus terpisah dari pribadi firman Tuhan yang ada di surga itu. Kalau firman Tuhan yang menjadi Yesus itu masuk akal. Ya, firman Tuhan menjadi alam semesta, firman Tuhan menjadi manusia, firman Tuhan menjadi bumi dan seterusnya. Itu masuk akal. Yang tidak masuk akal itu adalah firman menjadi manusia. Bukan firman Tuhan, tapi firman yang adalah Tuhan itu sendiri menjadi manusia. Itu kan konsepnya Kristen. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Firman yang adalah Allah itu menjadi manusia. Itu imannya Kristen. Maka muncul pertanyaan, firman itu pencipta alam semesta telah menjadi manusia. Dan ketika dia menjadi manusia, dibinasakan oleh manusia. Itu konsep imanmu. Kamu gak usah malu. Terima kenyataan itu. Itu fakta dalam iman Kristen. Pencipta alam semesta yang adalah firman, nuzul menjadi manusia, dibunuh oleh manusia. Itu iman Kristen. Apa bedanya dengan ajaran pagan? Ayo. Kamu dari tadi berkelit kemana-mana, menghindari imanmu itu sebenarnya adalah agama pagan, politeisme. Pencipta menjadi ciptaan lalu dibunuh oleh ciptaannya sendiri. Itulah iman Kristen. Kamu itu penghujat. Kenapa saya betah melayani kekonyolan kamu? Karena kamu penghujat. Saya kenal kamu. Udah puluhan tahun ku bilang, saya tunggu kamu. Kapan kamu bisa masuk ke WA? Kamu udah masuk. Ternyata kelasmu kalau VN kayak begini, kosong. Gak ada ilmu. Yang menjadi firman, yang menjadi Yesus adalah firman. Firman itu siapa? Firman itu adalah pencipta alam semesta. Berarti pencipta alam semesta sudah menjadi manusia dong. Oh tidak, yang menjadi manusia itu adalah apa? Ayo, adalah apa yang menjadi manusia? Firman kan? Nah, firman itu pencipta alam semesta. Iya katamu. Berarti pencipta alam semesta telah menjadi manusia. Nih saya ajarin. Yang benar itu adalah baca Lukas 1, baca Matius 1. Bagaimana kemudian Gabriel datang kepada
Maria ibunya Yesus memberitakan firman Tuhan kepadanya bahwa Tuhan mau dia hamil melahirkan seorang anak bernama Yesus. Berarti yang benar adalah Allah berfirman kepada Gabriel agar Gabriel menyampaikan ke Maria bahwa Maria, Allah mau kamu hamil. Nah, yang dihamilkan itu adalah 100% manusia. Berarti Yesus itu bukan firman menjadi manusia, tetapi kehendak Allah agar Maria menjadi manusia. Yang intinya adalah Yesus itu adalah manusia 100%. Dia adalah keturunan Adam, tidak ada unsur ilahi di dalamnya. Kecuali atas kehamilan ibunya yang perawan tanpa digagahi oleh laki-laki. Itulah pekerjaan Tuhan disebut dengan mujizat. Berarti Yesus itu bukan firman Tuhan yang menjadi manusia, tetapi Tuhan berfirman agar Maria melahirkan manusia. Berarti yang menyembah Yesus itu pagan, sesat, tempatnya di neraka. Ngerti? Makanya dari tadi saya katakan samamu, Yesus itu apa menurut firman itu, Allah itu, apakah pencipta alam semesta itu pernah menjadi mayat? Kamu lari ke Yesus. Kenapa? Karena kamu sudah tahu, oh tujuannya ini pasti Yesus. Dan betul. Kamu KO, kamu ternyata tidak ada apa-apanya. Ya, kamu belajar dulu, Ramason, belajar. Kalau mau jadi murid saya boleh japri aja. Saya ajarin kamu konsep yang benar. Zuma, sudut pandangmu begini, saya beritahu Anda. Saya itu dapat baca pemikiranmu seperti apa, ya. Sudut pandangmu itu begini. Setelah firman Tuhan jadi manusia, yaitu Yesus, tidak ada firman Tuhan di surga lagi. Ini sudut pandangmu. Itu sebabnya kamu mengatakan bahwa pencipta semesta alam telah jadi mayat. Ya. Nah, Kristiani bukan berpikir begitu. Kristiani itu berpikir sekalipun firman Tuhan telah menjadi manusia, yaitu jasmani manusia Yesus, ya, firman Tuhan tetap ada di surga. Ya. Jadi, Tuhanmu itu ada berapa? Tuhanmu ada berapa? Kalau firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, ternyata firman telah menjadi manusia, ternyata di surga masih ada firman. Nah, Tuhanmu ada berapa? Atau gini deh, sederhananya, firman itu ada berapa? Firman yang adalah Allah, yang adalah pencipta alam semesta itu ada berapa? Jawab. Begini Zuma, ya. Yesus itu firman Tuhan yang telah menjadi manusia. Tetapi hal ini bukan berarti bahwa sudah tidak ada firman Tuhan di surga. Ya. Nah, ini kemahakuasaan Tuhan. Nah, itu sebabnya kematian jasmani manusia Yesus tidak bisa dimaknai sebagai pencipta manusia telah mati. Ya, sebab jasmani manusia Yesus terpisah dengan pribadi firman Tuhan yang kekal di surga itu. Ada berapa Tuhan? Ada berapa firman? Firman yang ada di surga itu ada berapa? Tadi kan satunya udah menjadi manusia. Masih ada berapa lagi di surga firman itu? Jawab. Jasmani manusia Yesus adalah menggenapi firman Tuhan yang telah dinyatakannya di Alkitab Perjanjian Lama. Itu sebabnya Yesus mengatakan di Matius 5, ya, ayat 17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Sebab itulah firman Tuhan telah menjadi manusia. Tetapi bukan berarti bahwa firman Tuhan itu sudah tidak ada di surga, ya. Kalau kau bawa-bawa terjemahan daripada kitabnya Bani Israel, kamu baca di Hosea 13 ayat 9. Allah membinasakan Israel. Saya ulang, Allah membinasakan Israel. Itu di kitabnya Bani Israel. Perjanjian Lama katamu. Nah, di dalam kitabmu, Lukas 19 ayat 47, Yesus dibinasakan Israel. Gila enggak tuh? Hosea 13 ayat 9, Allah membinasakan Israel. Lukas 19 ayat 47, Yesus malah dibinasakan Israel. Lalu di mana sisi ketuhanannya Yesus itu? Kamu katakan,
firman menjadi manusia, tapi di surga masih ada firman. Emang Tuhanmu ada berapa sih sebenarnya? Firman itu ada berapa? Yang satu sudah menjadi manusia. Nah, yang di surga itu firman yang mana lagi? Ayo. Banyak kali Tuhan kau. Hebat kali kau menghujat Allah selalu di Facebook, tapi ternyata kamu akui Tuhanmu itu banyak. Jadi memang kan jelas ajaranmu pagan kan? Politeisme, menyembah banyak dewa atau Tuhan. Paham? Cuma Anda lompat topik apa? Pastikan jikalau Anda berdebat dengan saya, Anda harus pakai topik yang dipersetujui, ya. Anda jangan lompat ke sana ke sini. Loh. Tadi diajak membahas tentang logika, salto kemana-mana. Giliran sekarang nggak bisa lagi jawab ada berapa firman, nuduh lagi, jangan loncat kemana-mana. Kan tadi kamu katakan, firman itu adalah pencipta alam semesta yang telah menjadi manusia, mayat. Pernah dibinasakan, ya kan? Allah membinasakan Israel membinasakan Yesus. Gila nggak tuh Tuhan kau? Sekarang kau katakan, firman telah menjadi manusia. Setelah menjadi manusia dibinasakan oleh Israel. Jadi mayat dia. Berarti firman pernah menjadi mayat. Firman yang adalah pencipta alam semesta pernah menjadi mayat. Itu agama apa yang ngajarkan kayak gitu? Sadar nggak kamu? Sekarang kau katakan, jangan kau bilang kayak begitu. Meskipun Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia, tapi di surga masih ada firman lain. Yesus itu bukan firman yang asli, kan, katamu, ya kan? Nah, sekarang saya tanya, ada berapa firman sebenarnya? Coba, ada berapa firman Tuhan kau itu? Yang satu menjadi manusia, yang satunya masih ada di surga. Emang firman itu ada berapa? Jawab. Oke, para sahabat-sahabat sekalian, ya, karena pendeta Remason sudah melarikan diri ya, setelah dia tidak bisa menjawab ya berbagai pertanyaan yang sejatinya saya hanya mengajak dia berlogika. Tapi ternyata dia selalu menyodorkan pemahaman rumusan-rumusan gereja yang tidak berdasar terhadap logika. Di saat dia mencoba untuk memahami terjemahan, dia pakai logika. Terjemahan Al-Quran, dia pakai logika. Giliran ditanya tentang imannya, ternyata dia tidak mau ke logika. Itulah ya perbedaan antara agama Islam dan agamanya teman-teman Kristen. Agama Kristen itu diimani tanpa logika, harus meninggalkan akal dan logika karena bertentangan dengan logika. Contoh yang barusan. Karena itulah para sahabat-sahabat sekalian, tolong di-share video ini ya agar generasi Islam itu lebih kuat akidahnya. Jangan mau diiming-imingi ya Indomie. Kewajiban para netizen itu adalah menyampaikan ya, hasil dialog ini kepada generasi Muslim, generasi Islam selanjutnya, agar mereka tidak terjerumus ke dalam ajaran yang menyesatkan, menyembah kepada sesamanya makhluk ciptaan Tuhan. Demikian para sahabat, terima kasih atas segala perhatiannya, dan kepada netizen yang selama ini banyak membantu ya, telah memberikan sumbangsi, memberikan donasi untuk program-program kita. Alhamdulillah, nanti kita akan ulas di konten khusus ya, membahas tentang program MMCI, program mu'alaf yang akan kita rampungkan di dalam satu tema, membahas tentang siapa sebenarnya yang berjasa di dalam misi dan visi MMCI ya. Kita akan membahas, mengulas tentang seluruh donatur yang telah dengan ikhlas memberikan sumbangsi ya, amal jariah yang sangat luar biasa. Demikian para sahabat-sahabat sekalian, mohon maaf ketika materi ini berulang, materi ini berputar-putar gitu ya, karena sang penghujat ini memang harus diberi pelajaran supaya dia paham bahwa apa yang dia lakukan selama ini itu adalah merupakan perbuatan yang sesat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para sahabat beriman, terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga para sahabat tidak gagal paham, dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua sebagai orang muslim, dan bisa untuk membentengi keimanan, keislaman kita semua. Allahumma amin. Terima kasih para sahabat sekalian.
Semoga para sahabat selalu dalam lindungan Allah SWT, selalu diberi kemudahan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Allahumma amin. Terima kasih. Saya akhir dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.